Wa qabla hijrah, sebelum hijrah, Nabi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, rupanya Al-Isra ada suatu peristiwa sejarah yang luar biasa, yaitu terjadinya Isra wal Mi'raj. Jadi sebelum terjadinya hijrah, kurang lebih kalau nggak salah setahun kemudian setelah Isra baru terjadi hijrah. Jadi Isra itu terjadi sebelum hijrah setahun kemudian. Terjadinya Isra wal Mi'raj, dan ini sangat masyhur di kalangan umat Islam, sebab memang diceritakan dalam Al-Quran Karim itu sendiri. Isra itu berarti perjalanan Rasulullah lailan di malam hari di Makkah, dari Mekah di Qudsin untuk ke Baitul Muqaddas, Hijrah yang kita ketahui. Wa ba'da Isra wurujul sama, setelah terjadinya Isra, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Palestina, itu Masjidil Aqsa. Lalu terjadi lagi hal peristiwa yang begitu dahsyat yang belum pernah terjadi pada nabi-nabi terdahulu sebelumnya, yaitu urujul sama, beliau naik ke langit. Hatta ra'an nabi rabban kalama, situlah Rasulullah mendengarkan kalam Allah secara langsung. Minggu kaib, tapi kembali kepada akidah kita Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat Allah nanti di yaumil qiyamah, dan juga terjadi pada Nabi di kala Mi'raj, di kala Mi'raj itu minggu kaib. Jadi bertemunya kepada Allah itu minggu kaib. Tidak ada yang namanya bagaimana. Wallahu a'lam begitu. Sebab Allah nggak bakal ada di jihad, ada di arah apa di depan Nabi, apa di belakang Nabi, minggu kaib. Wallahu a'lam, dan itu kita nggak bisa tahu. Karena Allah mau bersih dari segala arah. Beda sama kita, kalau ketemu orang bermuajah pasti kalau nggak depan nyampingan, bener gak? Wantinsarin, tanpa ada yang namanya pembatas, gak ada. Dekat apa jauh, sedang apa bagaimana. Dan apa yang terjadi di kala Rasulullah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala minggu kaib di sini, waqtaradu alaih, diwajibkanlah bagi Nabi kita khamsan, salat 5 waktu. Ba'da khamsina farad, setelah Allah mewajibkan 50 waktu. Dikorting jadinya 5 waktu. Itu juga pengen dikorting lagi, kepalang malu Rasulullah nggak jadi. Udah 5 dibawa balik, 5 kembali ke bumi. Mungkin kalau dikorting lagi jadi berapa? Iya. Tapi itu memang sudah skenario Allah semuanya juga pasti 5. Itu intinya. Ya. Maksud daripada 3 bait ini adalah sebuah peristiwa terjadinya Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa subjeknya dari ini? Apa 3 bait saya ini? Ayajibu ala kulli mukallaf, maksudnya wajib terhadap semua orang-orang yang merasa muslim, dewasa, juga berakal, hukumnya wajib. Apa? Ayat akidah membenarkan, meyakinkan Allah Ta'ala akraman nabiyyah, bahwasanya sesungguhnya Allah memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara dikasih hadiah jalan-jalan malam yang kita sebut dengan Isra. Jadi Allah memuliakan Rasulullah, diajak jalan-jalan malam, diajak ditakdirkan melaksanakan sebuah perjalanan misi di malam hari yang kita kenal dengan Isra. Dan setelah itu langsung munggah ke atas langit yang kita sebut dengan Mi'raj. Laila di malam hari. Berapa menit atau berapa jamkah kejadian Isra wal Mi'raj? Dari mulai Isra
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi. Berapa jamkah kejadian ini? Ini perlu kita tahu. Pendapat ulama al-Maisah 4 jam. Jadi perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi, dan semua yang kejadian-kejadian terjadi di malam itu semua Allah perlihatkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu perjalanannya cuma 4 jam lamanya. Bayang coba ya, ke langit 7 4 jam. Dari Mekah ke langit 7 4 jam. Berarti dari sini kita ke Menes. Iya. Dari sini ke Menes 4 jam. Kalau kita bukan 4 jam, 8 jam pulang pergi. Ini mah pulang perginya 4 jam. Yang saya pengen tanya, ini kendaraannya Apollo model apa ini? Superjet apa ini? Ntar ada namanya kendaraan Buruk. Wah, ini super dahsyat Buruk ini. Larinya kecepatannya melebihi Ferrari. Wah, entah hitungannya berapa detik dalam 1 kilo itu. Nanti kita bakal tahu sifatan Buruk itu membawa Rasulullah Isra wal Mi'raj sampai 4 jam itu secepat apa dia punya kekuatan larinya itu. Bahkan Al-Salasatin pendapat juga yang mengatakan cuma 3 jam. Wah, 3 jam berarti sebelum Menes. Ya, dari sini ke Tol Rangkas 3 jam. Itu PP, ini PP, ini PP ini mah pulang pergi. Awal bahkan kurang sedikit dari 3 jam. Insyaallah. Dahsyat ini kendaraan yang kita pengen tahu, ini kendaraan apa yang dipakai Nabi ini. Udah berlaku ini. Buruk, nanti ada namanya Buruk. Buruk itu bukan kuda, bukan himar, bukan kuda, bukan himar bahasanya. Di tengah-tengah antara kuda dan keledai sama kuda, antara keledai sama kuda. Jadi enggak, kalau kuda kan gede, keledai kecil. Dah, tengah-tengahnya itu Buruk. Apa? Wa fi riwayatin annahu raja wa Khadijah. Bahkan satu riwayat mengatakan, menceritakan Rasulullah kan lagi di malam hari itu istilahnya sedang tiduran. Kemudian dapat perintah diiring dengan malaikat Jibril dan Mikail sebagai jagernya untuk membawa Rasulullah perjalanan Isra. Rasulullah waktu itu lagi istirahat di kasur. Jadi satu riwayat mengatakan Rasulullah pas kembali ke rumahnya setelah Isra wal Mi'raj itu 4 jam itu atau 3 jam. Samping Rasulullah ada Khadijah, ada Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah itu tidurnya kan sunnahnya itu kan nyamping, ya nyamping perut bagian kanan di bawah, kiri di atas, madhep kiblat, kan begitu. Rupanya pas Rasulullah kembali ke rumahnya itu Siti Khadijah lamnya tahwal. Belum berubah tidurnya, masih begitu. Berarti kan cepet banget itu ya. Perasaan masih begitu, pas pulang masih begitu juga, belum ada perubahan. Kakinya nggak berubah, palanya nggak berubah, masih begitu tidurnya keadaannya. Halnya tidur seperti masih posisinya masih sama. Saking cepetnya itu. Ya kan kalau kita beda, bini tidur di atas, kita turun ke bawah, naik aja sebentar, udah beda gayanya. Ini udah berubah. Padahal cuma beberapa menit doang. Ini mungkin di saking dahsyat kecepatannya ini kendaraan yang dipakai jalan malamnya Rasulullah ini Isra wal Mi'raj. Wa fi riwayah, ada satu riwayat juga annahu raja qabla ayyabluda mahallah. Bahkan ada mengatakan Rasulullah kembali ke tempat tidurnya setelah Isra itu kasurnya masih hangat. Kan kita kan kalau di kasur nih, kalau kita tindihin pakai badan kan anget ya, bener nggak? Iya, bekas badan kita hawa panas anget kan. Rupanya pas Rasul kembali sambil itu masih anget, belum dingin, belum adem, masih anget, masih panas. Jadi kayak baru bangun. Cepet tadi ya. Iya. Kasurnya masih anget, belum dingin.
Qabla ayyabluda mahalah. Tempat tidur Rasulullah masih hangat, masih kayak baru bangun. Wa kana dzalika, dan kejadian Isra wal Mi'raj ini Rasulullah didatengin dua malaikat utusan Allah, malaikat Jibril dan Mikail. Dua malaikat ini yang sangat setia, ini nemenin Rasulullah kemana aja. Itu kejadiannya Lailatul Isnin. Pendapat riwayat malam Senin kejadiannya. Awal Jum'ah, ada mengatakan malam Jum'ah. Nah, bahkan awal Sabti, malam Sabtu. Jadi ada 3 riwayat, Senin, malam Jum'ah, malam Sabtu. Lumayan nih kita ada pengetahuan sedikit tentang Isra Mi'raj. Kalau yang ceramah kita aja udah ngomongin ini. Ya, lumayan. Akwal, ini pendapat ulama. Wakana min Ramadan. Adapun bulannya juga sama, istilah. Ada yang mengatakan Ramadana, bulan Ramadan, au Syawal, bulan Syawal, au Rajab atau bulan Rajab. Ramadan, kejadian sebelumnya ada bulan Ramadan, ada mengatakan bulan Syawal, ada Rajab. Bahkan ada mengatakan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, bulan haji. Au Rabiul Awal, bahkan bulan Maulud, Rabiul Awal, lahirnya bulan Rabiul Awal, Isra Mi'rajnya Rabiul Awal juga. Atau ada mengatakannya Rabiul Tsani. Ini juga pendapat akwal ulama-ulama. Wa kana ba'dal mab'as bi khamsin sinina wal 20 min syahri Rajab. Wa kana lakin tetapi yang masyhur, pendapat yang lebih diakui oleh kebanyakan umat muslim, yaitu menyatakan kejadian Isra Mi'raj itu adalah setelah Rasulullah dijadikan kenabian, yaitu umur 40 tahun, bi khamsi sinina wa 20, yaitu kejadiannya tanggal 5 tahun dan 25. Berarti setelah mab'as, setelah bi'tsahnya Nabi Rasulullah, yaitu berselang 25. Ya, au ihdah asyarah atau berselang 11, au isnai asyarah atau berselang 12. Tapi kalau yang maksud itu kejadian Isra Mi'raj ini yang kita tahu adalah kejadiannya di malam Senin, yaitu dan malamnya itu malam tanggal 27 Asyabi Wasyina min Syahri Rajab, yaitu kejadian pada bulan Rajab tanggal 27-nya. Itu yang masyhurnya. Namun mendapat tadi kan bulannya yang Syawal, Dzulhijjah, bahkan Maulid, bahkan Rabiul Tsani. Ini yang masyhurnya bulan Rajab, kejadiannya malam Senin. Itu sesuatu peristiwa yang bersejarah buat kita dan jangan sampai kita lupakan, dan kita ceritakan, kasih tahu kepada anak-anak kita. Pada hari itu, pada jam itu, sebuah perkara yang begitu dahsyat Allah takdirkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan kejadiannya kapan? Qoblal hijrah, di sana sebelum kejadian hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, berselang setahun kemudian baru Rasulullah hijrah. Waqad waqa'al Isra di Makkah, dan kejadian Isra ini dimulai dari mana? Di Makkah, dari Makkah ila Baitul Muqaddas, sampai ke Baitul Muqaddas, yaitu yang ada di langit, tempat tawafnya malaikat. Ala buraq, naik apa Rasulullah? Kendaraannya buraq namanya. Sebuah binatang namanya buraq, disebutnya binatang surga. Lalu siapa yang jadi kalau ada presiden lewat tuh ada tim pampresnya siapa ini? Ya, pengawalnya siapa? Jibril, yaitu malaikat Jibril pengawalnya ada di kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau berada di sebelah kanan Rasulullah, jadi bodyguard, mengiringi Rasulullah. Wa Mikail an-Nisai, malaikat Mikail ada sebelah kiri. Maka ada aurat kan masih begitu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amami, ya Allah berikan saya kekuatan dan keamanan dengan keutamaan nabimu ada di depanku.
wa Jibril an yamini, malaikat Jibril ada sebelah kananku, wa Mikail an yasiri, ada pun malaikat Mikail ada sebelah kiriku. Satu. Ya bayangin coba kita di tengah-tengah, di depan kita Rasulullah yang jalan, samping kanan kita malaikat Jibril, samping kiri malaikat Mikail. Siapa yang berani coba yang ngelawan? Betul nggak? Ayo. Ya. Depan Nabi, di samping Jibril, belakang kiri malaikat Mikail. Udah kayaknya dunia udah ada kayak pantau di depannya kali ya. Timpang pesnya luar biasa Rasulullah ini. Nah, kama qala Zainul Abidin, sebagaimana Asy-Syaikh Zainul Abidin. Siapa Zainul Abidin? Zainul Abidin ini yang mengarang Al-Barjanji. Asy-Syaikh Ja'far Al-Barjanji, Zainul Abidin. Salah satu lakop beliau namanya Ja'far nyelakop Zainul Abidin Al-Barjanji. Nadman sebuah nadman wa asra bihi rabbi minal ijri lailan ila masjidil aqsa li ru'yati Hannan. Allah mengisrakan Rasulullah dari Hijr mana? Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Orang mungkin yang nggak pernah pergi haji itu ada Ka'bah, terus ada tembok setengah yang melingkar di depan Ka'bah itu. Ya, tahu kan? Ya. Ya itu Rasulullah berangkatnya dari situ startnya. Dari tembok itu. Namanya Hijr Ismail. Kalau bahasa di sini sebutnya hatimun itu yaitu tembok setengah itu yang ada di samping Ka'bah. Ya, itu dari situ startnya beliau berangkat Isra-nya. Setelah dibedah dadanya, dibersihkan, dimasukkan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain Rasulullah di Isra wal Mi'raj dari malam hari dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yaitu Ismail sampai ke Masjidil Aqsa untuk Allah perlihatkan akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memperlihatkan begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Kal kamal badri bilajin minal lail qadsara, perjalanan Rasulullah itu naik buruk itu ya, kalau diperhatikan itu kayak bulan purnama yang sedang berlari. Jadi kayak kita melihat rembulan gitu. Kal badri bidaji, sebagaimana dalam keadaan halnya Rasulullah itu bertiga berjalan soal Mi'raj dengan malaikat Jibril Mikail itu, kalau diperhatikan itu kayak bulan purnama yang terang di malam yang gelap gulita. Jadi indah kelihatannya, perjalanan itu indah kelihatannya, bercahaya. Qasara Jibril ma Mikail mau saya sironi, yang itu beliau berjalan tidak sendiri, dibarengi dengan malaikat Mikail, malaikat Jibril. Ay asrallahu ta'ala bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi kita minal hijri, setar dari Hijr Ismail, yaitu yang kita sebut dengan hatim ya, fi lailati, dalam malam hari menuju tempat yang namanya Masjidil Aqsa yang di Palestina yang sekarang lagi diperangin sama Israel. Untuk apa? Untuk Allah mempertemukannya kepada datnya Allah Subhanahu wa taala. Itu wa ta'ala kasail badri, itu seperti perjalanannya itu di malam itu seperti bulan purnama yang terang benderang di malam hari yang gelap gulita. Artinya indahnya luar biasa. Dahsyat indahnya itu luar biasa. Wa manal hanan, makna hanan apa? Allah punya sifat namanya al-hanan, hananun. Apa maknanya? Maknanya al-halim. Allah yang banget kasih sayangnya terhadap orang-orang yang bangkawara kepadanya. Itu. Jadi Allah sangat menyayangi hamba-hambanya sekalipun dia orang tukang maksiat, tapi kalau dia masih ada iman, Masya Allah, Allah ahnan, Allah maha kasih sayang, ulas asih. Tapi maknanya ulas asihnya sangat banget. Gitu. Kemudian baru kita akan diperkenalkan siapa tuh buruk. Kayak kendaraan istimewa banget. Kendaraan yang ditunggangi Rasulullah, jasad yang begitu mulia. Buruk itu anal buruk dabbah. Buruk itu ya tutumpakan, binatang yang biasa dipakai untuk berkendara kayak kuda, sapi, kerbau, yang ditumpakin lah bahasanya.
Daba yang binatang yang melata yang pakai 4 kaki. Binadawatil arba. Binatang yang berjalan di atas bumi yang pakai 4 kaki. Berarti kayak kuda, kambing, kayak gitu modelnya. Ya. Kemudian wahwa la zakal wal unsa. Cuman yang jadi keunikan buruk itu tidak ada jenis kelaminnya. Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan lanang lah, kalau bukan kebo lanang. Juga bukan kebo perempuan, kebonya jadi ya tanpa kelamin. Kayak malaikat. Tuh. Jadi enggak kayak kuda cowok atau kuda cewek. Dan dia ini dunal bagli, ada di bawah bigol. Ya. Artinya bukan bigol. Bigol ini apa? Binatang yang peranakan dari kombinasi antara himar, keledai dengan kuda. Dia semacam kayak bigol, cuman bukan bigol, bukan gitu. Mungkin modelnya sama seperti itu. Ya. Jadi bukan kuda, bukan keledai, di tengah-tengah itu jenis buruk ya seperti itu. Jadi ada di bawah bigol, di atas himar, gitu. Ya, jadi tengah-tengah. Enggak, kalau gua kan gede, himar, kuntet, dia sedang. Itu buruk, begitu kan. Tapi kita yang sering kita lihat ilustrasi gambar itu bohong, itu ilustrasi. Kita nggak ada tahu sebab buruk itu kendaraan surga. Dan kita belum pernah ngelihat ke surga juga, belum masuk. Jadi nggak tahu bigol itu kayak apa, buruk itu seperti apa. Mungkin nanti pas kita ngelihat, tahu kita. Itu. Kalau orang Kristiani kan Sinterklas itu pakai manjangan, kijang. Kayaknya pengen yang main banget sama Rasulullah, jauh. Ida saro. Nah sekarang sifatnya nih saking dahsyatnya ini tumpakan buruk, kendaraan yang namanya buruk itu kalau dia jalan, iya dong rijlahi, dia pasti akan menaruh kakinya. Biasanya kaki depan dulu kan, kaki depannya muntal basrihi, seujung mata memandang. Nih kita di laut, pandang ke sono, mentoknya semana pandangan kita. Itu buruk kalau ngelangkah, satu langkah itu segitu jauhnya, sejauh mata memandang. Kita ngeliat langit ke atas, sampai kemana mentoknya, yang biru. Itu buruk kalau sekali langkah loncat, itu sampai situ, satu kali langkah. Bayangin coba itu. Jadi selangkahnya itu sekali lari, sekali langkah kakinya, itu sejauh mata memandang. Pantesan cuma 4 jam. Bayangin, ya kalau kita ke Menes mah ya sekedip mata sampai udah. Kendaraan buruk kalau kita pakai buat jalan-jalan mau ke ujung dunia ya cuma sejam doang, paling muter-muter jadi sampai balik lagi ke Rotong. Siapa yang moga cuma punya kendaraan kayak gono? Siapa yang moga coba? Mantap banget itu. Mau ke Bandung, ya ke Bandung aja lagi. Ke Antarik saja kita sekali mandang sampai. Buruk itu dasar, pantas cuma 4 jam, 3 jam doang Isra Mi'raj itu. Jadi tempat tidur Rasul masih hangat. Belum dingin, masih hangat kasurnya. Antas begitu ya. Nah, minal ardi sumayadau kula wa'idatin min rijlaihil mu'akharataini. Baru setelah kaki yang kanan loncat sampai jauh mata memandang, baru kaki yang belakang nyusul. Kayak normalnya binatang lari aja. Cuman kan sekali lari itu satu lompatan itu jauh mata memandang. Jauh mata memandang begitu. Itu dahsyatnya buruk. Sifatnya seperti itu dia kalau jalan. Pantas cuma 4 jam, 3 jam selesai itu perkara Isra wal Mi'raj. Kemudian lau asbaqum minhuma. Jadi kalau lari itu begini sifatnya. Tahu kan kita kalau melihat ilustrasi pemanjangan kalau lagi lari atau kanci lari, cara loncatnya kayak gitu. Seperti itu larinya. Jadi kaki depan melompat, terus kaki belakangnya nyusul kan gitu. Biasanya kaki belakang itu kalau kaki depan lompat, kaki belakang nyusul biasanya ngedahuluin kaki depan.
gitu jadi posisinya. Ya, jadi begini tuh. Ya. Jadi begini, jadi kaki depan, jadi kaki belakang jadi yang ada di depan justru kalau lagi lari. Begitu. Kayak begitu larinya. Saking kencengnya itu. Ya kayak kancilnya kalau lagi bola tuh, perhatiin kakinya. Loncat itu. Seperti itu sifatan larinya. Jadi sejauh mata memandang, satu lompatan sampai di situ. Jadi kalau kita ngeliat langit, sampai yang gitu sekali lompat. Kira-kira kalau 10 kali lompat, ya 10 kali lipatan mata memandang langit. Gitu. Ya kalau untuk keliling dunia mah pakai buruk. Ya dari Roktok paling setengah jam sampai lagi ke Roktok. Kopi masih hangat. Ini kita ngopi mau naik buruk keliling dunia nih, kesana. Sampai Roktok balik lagi, itu kopi masih melepuh. Saking dahsyatnya itu larinya. Jadi nggak ada tandingannya, berarti nggak ada tandingan di dunia. Lari secepat apa? Yang kita tahu sekarang mah udah yang lari kencang. Kemudian wahada ablaq minat tayr. Dan kalau dia terbang itu lebih dahsyat daripada binatang kayak burung yang terbangnya cepat. Enggak kalah sama burung. Jauh. Ablaq burung itu lebih dahsyat. Mudawiman ala tahrikil udnai. Dia ini kalau lagi berlari itu suka ngeplek-ngeplekin kupingnya kayak kuping kambing gitu. Digeplek-geplek begitu. Kenapa begitu? Itu menandakan si buruk ini ada binatang yang kalau di sini diterangkan mudawiman buruk yang suka ngeplek ala tahrikil udnai ini suka ngeplek-ngeplek lisidati karena begitu dahsyatnya tenaganya itu. Jadi jadi seakan-akan mejeng begitu, kalau binatang tuh mejeng kekuatan begitu. Ngepet kupingnya itu. Kalau lagi kabur, kalau dia lagi berlari. Wakuatihi dan kekuatannya. Kecepatan dan kekuatannya itu saking kuatnya itu, tenaga dalamnya itu. Jadi itu kuping suara kepek-kepek begitu. Godek lah bahasanya. Dasar itu. Ini kita baru ilustrasi doang, tapi kalau aslinya mungkin ya karena kita belum tahu, mungkin kalau yang nanti yang tahu mungkin kayak Rasulullah itu mungkin ceritanya lebih dari ini kali. Itu ya kayak umpama kita mendengar cerita surga seperti ini, itu cuman bahasanya yang baru digambar dari ucapan aja. Aslinya mungkin lebih dahsyat dari apa yang diucapkan. Karena memang nggak bisa dikata-kata istilahnya. Keindahan surga itu nggak bisa dikata-kata. Kecantikan bidadari itu nggak bisa dikata-kata. Ya karena memang belum pernah lihat. Sekarang belum pernah lihat aja udah seperti itu bayangannya. Kira-kira kalau aslinya mungkin kalau kita. Kemudian kalau faidah sa'ida kalau tuh buruk sedang menanjak, sedang naik gitu. Kalau di gunung tuh jalannya sedang naik. Sifatnya seperti apa? Kalau dia sedang naik ala jabali talat rijlah, maka kaki depan itu akan memanjang. Kalau lagi naik nih, kaki depannya akan memanjang. Nanjak kalau lagi nanjak. Wa idza habatta ila wahdati, kalau di wahdatin, kalau dia turun di turunan, maka talat yadah. Maka kalau nanjak kaki depan, kaki belakangnya memanjang. Kayak ngedorong. Kalau turun kaki depan yang memanjang. Itu uniknya. Buruk itu seperti itu. Jadi kayak otomatis gitu, kakinya bisa memanjang. Jadi kalau nanjak kaki belakangnya nanjak, ngedorong. Kalau turun kaki depannya yang merosot, memanjang. Itu pasti beda lah binatang surga sama dunia pasti berbeda. Wa ada khususnya di nabina, dan kendaraan buruk ini rupanya kendaraan yang memang unlimited cuma buat Nabi. Istilahnya unlimited cuma buat Nabi. Nggak ada yang buruk itu nggak dipersilakan buat nabi-nabi yang lain. Cuma khususnya buat Nabi. Berarti buruk ini diperuntukkan untuk manusia yang paling mulia. Berarti kendaraannya ini udah harganya udah bukan triliunan lagi nih, unlimited. Unlimited buat Nabi doang ini khususnya. Itu bahasanya khususnya Nabi. Nah hanya untuk Nabi kita, nggak ada buat nabi-nabi yang lain.
Atu doang, atu-atunya mungkin bahasanya. Tapi memang kalau di kitab Dardir kita ceritakan itu buruk itu tadinya banyak, mau dipilih siapa nih yang mau jadi jadi tumpakan Nabi nih, buruk yang mana nih. Rupanya buruk itu yang dipilih itu ada buruk yang udah ditakdirkan sama Allah, dia yang bakal jadi tumpakan Rasulullah. Itu buruk semuanya dari diri. Ya, siapa yang mau coba dipegang sama Nabi? Siapa yang mau dipegang sama Nabi? Orang dipegang sama Nabi, haram masuk neraka. Di tangan kita sama Nabi, udah masuk neraka mau keluar haram aja, kagak berani neraka nih. Toel Nabi, toel apa, kena keringat Nabi. Haram orang masuk neraka. Buruk tuh kayak begitu lah. Bayangin, saking pengen semuanya nyodorin kepada Nabi, tetap yang dipilih cuma satu. Ya nggak mungkin kendaraan sampai 3 sampai 4, cuma satu dipakai. Buruk itu buruk ya. Ba rok sama qi buruk pak gitu. Alina palam taqa di Nabi miman rokaman miman rokabahu qablahu, dan ini nggak pernah terjadi buruk ini ditumpakin atau jadi kendaraan untuk nabi-nabi sebelum Nabi. Artinya nggak pernah ada terjadi seperti ini. Jadi sebenarnya unlimited cuma buat Nabi aja. Kayak orang bikin kendaraan khususnya buat orang-orang istimewa, satu orang doang istimewanya. Gitu. Itu buruk, sangat istimewanya luar biasa. Sehingga wasumnya burokan. Sekarang apa makna buruk? Barkun, buruk. Buruk itu kalau tulisan bahasa buruknya barok alif sama kop, buruk panjang. Itu dari barkun. Barkun. Barkun itu disidat isirah sairi. Barkun itu maknanya karena saking cepat larinya, entah berapa kilometer per jam. Ya tadi saya bilang satu langkahnya itu sejauh mata memandang, kira-kira 20 langkah sampai ke dunia, berarti sampai. Cuman 2 langkah sampai ke dunia. 2 langkah. Apalagi kalau nyampe berapa langkah, pantas cuma 3 jam. Lama itu 7 lewat. 3 jam doang, kasus masih hangat Rasulullah. Kemudian atau juga buruk itu diambil dari barikun. Barikun, kalau dari barkun berarti maknanya isidati sirah sairihi, begitu dahsyat larinya. Ada juga yang mengatakan dari barikun. Barikun itu maknanya al-bayan, binatang berwarna putih. Dan binatang walau udah berwarna putih, ini udah pasti alladzi huwa afdal alwan. Apapun kalau udah ada warna-warna putih itu binatang pasti mahal. Kalau kita mungkin sebutnya apa tuh kalau ada binatang yang kelainan warna? Albino. Wah, gitu albino itu, tahu gitu. Ya segitu benar. Ya albino. Punan yang albino mahal. Binatang yang albino mahal. Cuman kalau manusia nggak tahu dah. Albino. Jadi kayak albino modelnya begitu. Jadi ada sebuah keunikan istimewa dalam warna putih, cuman warna putih lama fi khilali biadihi ba'du sawat. Jadi di antara putih itu ada bintik-bintik hitam. Jadi albino lah bahasanya. Luar biasa. Saking indahnya itu warna. Iya, arsalahullah ta'ala, Allah utus buruk itu untuk menjadi tumpakan Rasulullah. Ini rupanya bukan binatang dari Kendal, binatang dari Bogor, binatang dari Bima, binatang dari apa lagi yang dari Jawa, dari mana. Rupanya minal jannah. Ini binatang gak sembarangan alamatnya, dari surga. Disuruh ke bumi nyamper Rasul. Jadi seakan-akan Allah ingin mengundang Rasulullah, tapi dipakai kendaraan yang istimewa. Jemputannya istimewa, jemputannya. Kayak kita diundang sama Prabowo, datang kan Trotok, nggak mungkin pakai odong-odong, pastinya pakai helikopter atau jet pribadi. Mau kemana? Prabowo ngundang. Gitu. Karena yang ngundang istimewa, Allah yang mengundang. Yang diundang juga orang yang diistimewakan oleh Allah, pastinya akan mengirimin kendaraan juga yang istimewa. Ya paling nggak Ferrari. Gitu. Betul kan? Ini kan ada kayak gitu ya adatnya. Ya. Maka kemudian asal minal jannah
ijlalan, karena tujuannya untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ingin memuliakannya, wa ta'ziman, dan mengagungkannya. Ala an adat, ini memang akur dengan kebiasaan manusia. Idza stada'a, apabila ada raja mengundang seseorang manusia yang untuk datang diutus ke istananya, pastinya dia akan mengutus ba'asa ilaihi bimarkubi sana, pasti dia akan mengutus sebuah kendaraan penjemputan dengan kendaraan yang istimewa pula. Gak mungkin kita diundang Prabowo ke istana negara pakai odong-odong, gak mungkin. Pakai mobil Ayla juga kayaknya masih 50-50. Pakai mobil Innova bisa jadi, mungkin di atas Innova gitu. Limousine apa namanya? Alfa, Limousine, gitu. Yang mobil panjang sampai 3 meter. Limousine baru. Ya kayak gitu. Itu kan sepantasnya seperti itu, betul nggak adatnya? Betul kan adatnya kayak gitu? Ya, nggak mungkin di penjemputan itu pakai kendaraan yang biasa-biasa aja, nggak mungkin, karena takutnya tadi tengah jalan ada penembakan, pastinya harus yang tekbal sama peluru itu kendaraannya. Ya istimewa lah bahasanya, luar biasa. Kemudian Al-Ayrafiyah ma'azah khawasi liyahdurahu ilaihi fa ba'da wusulihi, setelah Rasulullah sampai kepada Allah, sampai kepada Masjidil Aqsa, tarakal buraq, jika Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, menginjak Masjidil Aqsa di Palestina, buraqnya dicancang, biasa kayak koboi gitu, sampai ikat, dicancang. Dicancangnya di pas sudah sampai situ dicancang marbutan bisakhrah, diikatnya di batu yang besar. Dicancangnya di batu diikatnya, biar nggak ngayap gitu kalau istilahnya kudanya, buraqnya. Alat dikana yadisu alaiha, rupanya itu batu buat ngikat buraq itu bukan batu sembarangan itu, udah pasti. Sebab itu batu rupanya pernah didudukin. Itu batu pertama oleh Nabi Daud. Kan kerajaan Sulaiman ada di Palestina. Itu batu yang dibuat ikat Nabi itu pernah jadi bangku, pernah didudukin lah bahasanya, sehingga duduk di situ Nabi Daud alaihissalam, bahkan anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu batunya. Tapi kita nggak tahu di Rasul sebelah mana batunya nih. Ini kalau ada mah kita korek bisa ini buat batu cincin. Mantap itu batu. Serius. Waduh, itu buraq Nabi nyancangnya di situ. Nabi Sulaiman, Nabi Daud nongkrongnya di situ. Nabi Sulaiman kan yang paling kaya, siapa yang ngalah kekayaannya? Firaun juga kalah kayanya. Ya sekarang kalau Firaun anak buahnya cuma manusia, karyawannya. Nabi Sulaiman karyawannya jin jadi karyawan. Ifrit karyawannya. Bayangin coba siapa yang punya karyawan ifrit? Kalau tuyul pada mau dah. Bayangin setan sedunia semua anak buahnya tunduk sama Nabi Sulaiman. Ya setan gak ada harganya di rumah. Gak ada tai-tainya di rumah jin sama Nabi Sulaiman, yang gak ada. Tunduk semua kerja sama Nabi Sulaiman. Pernah diadukan barang siapa yang bisa secepat siapa yang paling cepat bisa mindahin istana Ratu Bilqis. Istana Ratu Bilqis pindahin ke depan istana saya. Siapa yang paling cepat? Karyawannya dibikin sayembara. Jin ngomong, saya. Wah, jin kan hebat. Saya bisa mindahin sebelum Tuan duduk, bangun, duduk lagi. Itu istana udah ada di depan. Rupanya kalah manusia. Ada manusia alim dan soleh, waliullah bahasanya di kala itu. Nah, saya ya Nabi Sulaiman, saya lebih cepat dari dia. Sebelum Tuan berkedip mata, melek, kedip lagi, itu istana udah ada. Manusia paling hebat tadi. Hebat berarti manusia. Itu ada kisahnya ada. Nah, ini kemudian di tafsir itu ada di tafsir. Pernah ada nyolet kita juga. Lisidati minum. Bermakna bayat. Kemudian ala adal muluk disancang itu buraq alat jika Nabi Daud wa Sulaiman ibnuhu ila audihi, sampai kembalinya Rasulullah. Jadi itu dicancang berapa lama ya sekembalinya Rasulullah. Kan Rasulullah datang ke Masjid Aqsa ngapain? Di situ Rasulullah diperintah sama malaikat Jibril suruh sholat, suruh ngapain gitu, diperhatikan lah bahasanya. Dan kalau dalam dalil itu komplit sejarahnya, dari setiap langkah
Nanti Rasulullah singgah di mana disuruh sholat, singgah di mana disuruh sholat. Bahkan ada istilah umur dunia itu seperti apa, udah tua, nenek-nenek onta begitu dipanggil Rasulullah nggak nengok. Itu tidak ada komplit ceritanya dari detail, itu bahasa ceritanya detail. Kemudian ini lihat kabul firuju ilal Makkah. Jadi rupanya itu buruk dipakai Rasulullah ya sampai kembali juga. Jadi pulang pergi ya pakai buruk, kembali ke Makkah juga pakai buruk. Ba'da urujihi, setelah beliau selesai melaksanakan mi'rajnya, yaitu ke langit dan Sidratul Muntaha, dan situ Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila sama adal masyhur, ini kaul yang masyhur di ahli ahwal, menurut ahli ahwalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'arij, dan rupanya mi'raj itu pernah beberapa kali kejadian artinya mi'raj itu. Banyak sekali, cuma itu mungkin yang diceritakan itu yang dahsyatnya itu, yaitu sampai Sidratul Muntaha itu. Wala di darat ada riwayat, dan juga ada riwayat tentang Mi'raj. Kalau di Quran yang ada cuma Isra, Mi'rajnya nggak ada. Ya, ini riwayat dari Imam Bukhari, ana usaida ma'al buraq, Rasulullah naik ke langit memakai buraq. Fawaqa'al uruj, dan terjadilah beberapa kali Mi'raj Rasulullah mintil kasohra, dari mulai itu yang namanya batu sebagai pengikat buraq itu, ila aisumasya'a, sampai kepada apa yang Allah kehendaki. Bada'an adina Jibril, sampai kepada malaikat Jibril mengizinkan Rasulullah waqoma, untuk berdiri, wasolah, dan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini, 2 rakaat, imaman, menjadi imam. Siapa makmumnya? Makmumnya itu satu, para nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, semuanya jadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul di Baitul Muqaddas. Jadi di Baitul Muqaddas, disitulah Rasulullah sholat 2 rakaat mengimami semua para nabi dan para rasul. Berarti situ menandakan Rasulullah Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini dia mungkin salah satu yang Rasulullah menjadi penyebab, punya sifat Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dorat di Baitul Muqaddas, sebagaimana ada keterangan dalam berjanji juga, wa mudhali fil Baitil Muqaddas Jum'at lahu rusulul amlak ma'kuli rauhani wa qaddamau Jibril shalla bijamin. Tadi Rasulullah disuruh salat dong, cuma dia nggak tahu yang mau jadi imam siapa. Maka Jibril ngedorong Rasulullah ke depan, ente yang jadi imam gitu. Jadi imam. Ini yang kita sebut dengan Sayyidul Anbiya wal, sebagai ciri tanda alamat Rasul itu rajanya para nabi dan para rasul. Sebab di kala Baitul Muqaddas beliau mengimami mereka semua. Nah, itu sedikit sekelumit tentang Isra wal Mi'raj. Tapi masih banyak masanya kemarin. Tapi kalau kita pengen baca secara pasnya gitu, bahasa secara detailnya di kitab Dadir. Tadi itu khusus tentang Isra wal Mi'raj, sampai ada kisah yang namanya jin Ifrit itu ngubur Rasulullah pas Isra. Dipanggil Rasulullah, ya Rasul, ya Muhammad, Rasul nggak nengok. Itu yang manggil Ifrit. Untungnya Rasulullah nggak nengok. Untungnya itu, kalau nengok ntar umat Rasul semua pada tersesat semua. Rasul nggak nengok aja banyak tersesat, apalagi Rasulullah nengok. Nggak nengok. Tanya Jibril, siapa itu? Untung kamu gak nengok kata Jibril. Itu yang manggil-manggil kamu itu Ifrit. Lagi ngubur-ngubur kamu, itu pengen ngubur kamu lagi Mi'raj ini. Lalu apa yang akan saya lakukan? Dikasihlah wiridan untuk ngacurin Ifrit. Dikasih aurat sama malaikat Jibril, suruh baca. Dibaca, itu Ifrit yang tadinya lagi kencang-kencang naik atas, langsung ujung kol ke bawah, buat aja. Langsung nyubloknya jatuh ke bumi, mukanya dulu nyublok, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada itu auratnya, itu harus bisa kita pakai ntar buat musir orang yang kesurupan, bisa, asal yakin aja. Itu ada, itu mau aurat yang itu langsung ijazah dari malaikat Jibril ke Rasul. Ya,
dibacain sama Nabi itu Ifrit ini rajanya setan, raja jin ini dia. Ini rajanya nih mah, bukan presidennya ini mah, bukan kopral atau jenderal lagi nih mah, rajanya ini mah. Ya, nyublok dibacain itu. Boleh kita pakai itu. Ya, auratnya ada di kitab Dardir, ada di situ tulis ada bacaannya. Saya nggak apa tapi ada. Dardir namanya. Itu khusus tentang Isra wal Mi'raj. Ya, mudah-mudahan ini ada sedikit ya kemanfaatan dari kita. Cerita walaupun hanya sedikit tentang buruk, tentang terjadi Isra Mi'raj, kapan waktunya, kapan terjadinya, malam apa, buat pembenahan ilmu kita. Jadi kita nggak buta-buta banget amat cerita Nabi kita tentang Isra Mi'raj. Takutnya kita tanya, lu kenal Nabi? Muhammad tanya di akhirat, kenal. Siapa nabimu? Itu yang kalau Isra Mi'raj naik Mi'raj buruk, berarti ketahuan. Oh jah, berarti dia umat Nabi. Karena dia tahu ceritanya. Walaupun cuma segitu doang kalimatnya. Itu yang kalau Isra Mi'raj, ya Allah pakai buruk. Ya, itu. Kita bisa menjawab begitu aja. Kalau orang yang nggak beriman mah nggak bisa jawab. Enggak. Ini orang nih di dunia dia hafal nih kisah Isra Mi'raj, tapi dasar matinya Sul Khotimah ditanya tentang Rasul nggak bakal kenal. Walaupun dia tahu Rasulullah meninggal kapan, lahir kapan, Isra Mi'rajnya kapan. Walaupun dia tahu di dunia, tapi karena matinya konyol, Sul Khotimah, matinya nggak bawa iman, tetap kalau ditanya nggak bisa, ini mulut gagap, nggak bisa jawab. Maka kalau ada orang ditanya umat Rasulullah, kamu kenal nabimu? Kenal. Siapa nabimu? Itu naik buruk. Cuman ngomong naik buruk kan itu kalau dia bisa, berarti ini orang benar-benar matinya bawa iman. Intinya begitu aja, udah alamat cirinya. Cuman satu kata, tapi itu yang menjadikan alamat dia itu orang selamat. Walaupun neraka dulu agak lama. Iya, pastinya seperti itu. Makanya dikisahkan kayak gini supaya kita nih sedikit kenal tentang sejarah Rasul. Jangan sampai buta-buta banget kita. Amal lahirnya kagak tahu, mencangking kita kagak kenal. Sampai Isra Mi'raj kita kagak pernah ngeh. Paling enggak kita tahu kalau ditanya malaikat amal Allah. Kamu kenal Nabi Muhammad? Kenal. Siapa dia? Itu yang Isra Mi'raj 27 Rajab. Kan begitu. Itu bisa ngomong 27 Rajab itu enggak sembarangan itu. Itu takdir Allah, berarti dia mencirikan orang selamat. Iya begitu intinya mah. Dia bisa menjawab itu kayak kita ditanya dalam kubur. Kan kita udah tahu pertanyaannya. Betul enggak? Kita apalin sampai budek juga pas mati. Kalau matinya Sul Khotimah naudzubillah, tetap jawab man robuka, gagap, nggak bisa ngomong. Padahal di dunia mah apal banget tuh jawaban man robuka, Allahu Rabbi, man nabiyuka, Muhammadun Nabi, apal banget. Tetap kalau matinya jelek, nggak bawa iman, dikubur tanya malaikat munkar nakir, gagap mulut gak bisa. Karena itu semua juga dari semua itu takdir Allah, kehebatan Allah tentang iman yang ada pada hamba-hambanya. Jangan sembarangan itu. Makanya jangan sepelekan mati itu jangan sepelekan. Mati bagaimana? Jangan. Usahakan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khotimah. Dan lu kita pernah dengar, tahu nggak wali lo tahu kan? Ibadahnya kayak apa, jikirannya kayak apa, wali kayak wali Songo begitu modelnya. Kita tahu kan wali itu ibadahnya kayak apa. Di dunia tuh nggak ada yang ditakutin, nggak ada yang ditakutin. Jangankan nggak makan, mati aja juga ketakutin. Ama mati nggak takut. Wali-wali itu nggak takut, karena bahkan mati dia pengen, kan dia merindukan Allah. Orang rindu pengen cepat-cepat ketemu, maka pengen cepat-cepat mati. Itu para wali ngedambain mati. Tapi ada yang ditakutin di dunia, di masa hidupnya ada yang ditakutin satu, yang selalu dia was-wasin, yang selalu dia takutin di hatinya. Para wali itu, padahal wali yang tahu kita ibadahnya kayak apa tahu, apa? Kematian. Dalam keadaan husnul khotimah atau sul khotimah. Itu yang sangat dia resahkan. Kalau kita ibarat kita ulangan nih kelas 3 lulus apa kagak, itu yang dia resahin. Kayak begitu, kita kan pernah dulu kelas 3 ya, mau dari SD kelas 6 pengen naik kelas SMP, itu kan daging dulu kita, lulus apa kagak nih, kayak begitu. Ini bener gue mati, sul khotimah apa sul khotimah, itu diwaswasin sama para wali. Mati dia pengenin, cuman keadaannya yang ditakutin. Su'ul apa husnul. Kita kayaknya mau mati biasa-biasa aja. Jangan. Kita hidup mau sengsara, mau kayak apapun. Kalau pengen jadi pemenang perlombaan hidup di dunia, gapai itu mati husnul khotimah. Dia adalah pemenangnya.
Paham nggak? Kita mau kayak apapun keadaan di dunia ini, semeraut kayak apapun, itu semua juga berjalan dengan takdir Allah. Yang paling tidak kita punya harapan finish dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai finishnya kita su'ul khotimah. Kalau kita su'ul khotimah, ini semua amal kita nggak ada arti, sia-sia, nggak ada artinya nih, ibadah kita nggak ada arti. Ya, maka sering zikir, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu zikirannya supaya kita menjadi orang yang selalu mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.